akan membacakan flora dan fauna saya yang berasal di Kalimantan. Untuk flora saya akan membacakan tentang pohon jelatung. Pohon jelatung merupakan salah satu flora khas hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan di Kalimantan Timur. Pohon ini dapat tumbuh sangat besar dan tinggi hingga menjadi lebih dari 50 meter dengan batang lurus serta kulit kayu berwarna abu-abu kecoklatan. Daunnya berbentuk lonjong, tersusun berhadapan dan menghasilkan getah berwarna putih seperti susu yang dikenal dengan nama latex. Habitat utama jelatung adalah hutan rawa gambut yang lembab, tetapi ada juga jenis jelatung darat yang mampu tumbuh di tanah mineral. Secara ekologis, jelatung memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan gambut karena mampu menyimpan air, mencegah banjir, serta menyerap karbon dalam jumlah besar yang bermanfaat untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dari sisi ekonomi, jelatung juga bernilai tinggi karena getahnya sejak lama dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuat permen karet gitu. Sementara kayunya digunakan sebagai bahan bangunan ringan, furnitur, dan ukiran. Namun, keberadaan pohon jelatung ini semakin terancam akibat penebangan liar, kebakaran hutan, serta alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan tambang. Hal ini menyebabkan populasinya menurun drastis, sehingga termasuk dalam kategori rentan. Oleh karena itu, upaya konservasi melalui penanaman kembali atau bisa dibilang seperti reboisasi, pelindungan habitat, serta pengembangan jelatung sebagai tanaman budidaya menjadi sangat penting agar pohon berharga ini tetap lestari di alam. Ya, lalu saya akan membacakan tentang fauna saya, yaitu bekantan. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang sangat khas dengan hidung panjang dan besar pada jantan dewasa, sehingga sering disebut juga sebagai kera berhidung panjang. Satwa ini termasuk dalam keluarga Corcopicidae, menghasilkan waktu dan dikenal sebagai satwa pemalu yang lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon. Bekantan biasanya hidup berkelompok di hutan mangrove, hutan rawa, dan hutan di sepanjang tepi sungai. Karena wilayah tersebut menyediakan sumber makanan sekaligus tempat berlindung. Secara fisik, bekantan memiliki tubuh berwarna coklat kemerahan dengan perut berwarna putih dan ekor panjang. Hidung panjang yang menonjol pada jantan berfungsi sebagai daya tarik seksual dan penanda kematangan. Bekantan memiliki perut besar karena sistem pencernaannya yang khusus, dengan lambung berlapis yang mampu mencerna daun muda, biji-bijian, buah, serta pucuk tanaman bakau. Fauna ini memiliki peran penting dalam ekosistem, terutama dalam membantu pengembalan biji dan menjaga kelestarian hutan mangrove serta satwa. Namun, populasi bekantan semakin menurun drastis akibat kerusakan habitat, alih fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan atau pemukiman serta pemburuan liar. Saat ini bekantan dikategorikan sebagai satwa terancam punah. Upaya pelestarian bekantan dilakukan melalui pembentukan kawasan serwasi, misalnya di Taman Nasional Kutai, Taman Nasional Tanjung Penting, dan berbagai lainnya. Selain itu, program edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga mangrove dan tidak memburu satwa ini juga menjadi bahan penting dari konservasi. Baik, segitu saja. Lanjut ke bagian jurnal bekantan saya. Saya akan membacakan jurnal karakteristik vegetasi habitat bekantan, dibuat oleh Nur Azizah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik vegetasi habitat bekantan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Data diperoleh melalui metode survei dengan teknik jalur berpetak sebanyak 5 jalur dengan panjang masing-masing 350 meter. Ditemukan 24 jenis tumbuhan dari 21 marga dan 16 suku, di mana 7 jenis merupakan pakan bekantan, 4 jenis digunakan sebagai pohon tidur, dan sisanya merupakan penyusun ekosistem mangrove. Jenis Eriophorum apiculata menjadi vegetasi dominan, memiliki nilai INP tertinggi, dan berperan penting sebagai pohon tidur sekaligus sumber pakan utama bekantan. Ciri-ciri pohon tidur bekantan antara lain: 1. Batang tegak lurus, 2. Bersih dari liana, 3. Diameter sedang hingga besar, tidak bergetah, 4. Bercabang datar dan rapat, 5. Bereksiteratur monopodial. Sumber pakan utama bekantan adalah daun muda dan pucuk yang memiliki tekstur halus, tidak berduri, berwarna hijau muda hingga tua dan berdaging tebal. Lalu, bekantan juga menggunakan pohon seperti Apiculata, Cheriops, Tagal, dan Decandra dan Bergorea parviflora untuk beristirahat, bermain, dan berlindung.
Kondisi lingkungan di habitat memiliki suhu udara 24 Celcius sampai 34,8 Celcius dan kelembapan 50% sampai 89%. Sesuai dengan kebutuhan fisiologis bekantan, struktur vegetasi menunjukkan keanekaragaman sedang dengan keamanan jenis antar zonasi mencapai 0,77, menandakan kondisi habitat relatif seragam. Kesimpulannya, habitat bekantan di Desa Sepubus terdiri atas 24 jenis vegetasi dengan dominasi Rhizopora apiculata. Nomor 2, pohon tidur dan pakan utama bekantan adalah Apiculata, Cheriops tagal, Decandra, dan Brugueria parviflora. Yang ketiga, vegetasi pakan bekantan umumnya berupa daun muda, pucuk dengan ciri halus, tebal, dan tidak berduri. Keempat, suhu dan kelembapan habitat pada kisaran ideal bagi bekantan itu 26 Celcius sampai 34,8 Celcius dan kelembapannya itu sebanyak 58% sampai 89%. Yang kelima, konservasi dan reboisasi perlu dilakukan menggunakan jenis-jenis tumbuhan, pakan, dan pohon tidur bekantan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya di kawasan ekowisata tersebut. Baik, presentasi dari saya segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.